Peristiwa 30 September 1965 terus kita ingat sebagai salah satu noda hitam dalam perjalanan bangsa Indonesia. Banyak rentetan peristiwa yang meliputi tragedi yang menimbulkan pergolakan politik yang besar itu. Salah satunya adalah saat sejumlah warga negara Indonesia yang menjadi mahasiswa ikatan dinas yang ketika itu sedang belajar pada waktu itu terpaksa mencabut kewarganegaraannya karena tidak setuju dengan masuk pemerintahan. Kuburan kami berserakan di mana-mana. Yang memiliki status sejarah Indonesia yang kami ini semua dituduh. Kuburan kami ada di mana-mana. Kuburan kami berserakan di mana-mana. Di berbagai negeri, di berbagai benua. Kami ini semua dituduh. Sejak dulu di antara ancaman itu ancaman untuk membunuh dan bikin meme macam-macam dan waktu itu COVID ya dan Oktober tahun lalu aku balik, saya pulang ke Indonesia dan agak ya spontan begitu, terus mengunjungi teman itu kaget. Ya kamu di sini, kamu berani pulang. Kamu tahu kan banyak orang yang mau membunuh kamu. Yang saya mau tambahkan adalah 4 tahun terakhir ini dari tahun 2019 kebetulan suami saya berhasil untuk pulang ke Indonesia dengan saya sebagai penjamin, sebagai warga negara Belanda saya yang menjaminnya. Dan apa yang kami alami di Indonesia itu yang bisa saya ceritakan adalah masyarakat Indonesia itu heterogen sekali. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir begitu. Kebetulan kami tinggal di kampung di Jogja. Apabila saya menceritakan tentang latar belakang keluarga dari suami saya dan pengalaman hidupnya kepada para mahasiswa, karena kebetulan saya mengajar di UGM di Fakultas Visipol. Nah, itu anak-anak muda sama sekali tidak ada cap, sama sekali tidak ada ketakutan, bahkan mereka lebih banyak penasaran, pengen tahu, sehingga kemudian menjadi diskusi bagi kami. Tapi pernah juga dengan tetangga yang rakyat biasa itu kami menjelang G30S kita pas ngobrol-ngobrol itu kemudian keluarlah narasi bahwa PKI itu kejam, PKI itu pembunuh, pengkhianat, itu keluar. Itu mengatakan kalau dan informasi yang saya dapat hanya ex mahasiswa ikatan dinas yang akan menjadi sasaran program penyelesaian yudisial. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai hal ini? Kemudian dan siapa saja yang sebenarnya menurut Bapak Ibu seharusnya termasuk dalam eksil? Terus ada 3 pertanyaan kan sebenarnya. Lalu apa pendirian Bapak Ibu terkait dengan penyelesaian non-yudisial yang diambil pemerintah, menerima atau menolak? 3 pertanyaan. Jadi saya mencoba nggak mengulang yang lain, jadi saya mencoba singkat saja. Makasih untuk kesempatannya. Gini ya, kata eksil itu kan sebenarnya cukup baru dipakai oleh mereka-mereka yang takutnya dirampas ini. Waktu saya mengadakan wawancara dengan beberapa eksil ini, mereka tuh dulunya, terutama di Jerman ya, yang saya wawancarai ini. Yang lain-lainnya saya ingin wawancara juga lah, tapi pelan-pelan karena waktunya. Saya konsentrasi pada pengkhianat itu apa. Jadi saya kira logika dari kekuasaan ini nggak jalan deh. Kan tadi itu kan ada yang meminta perlindungan di Belanda. Apakah layak lantas mereka dikatakan pengkhianat? Mereka itu sebelum meninggalkan Indonesia, mereka tentu tidak semua. Mereka berjanji, katakanlah bersumpah di depan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Priyono. Bersumpah untuk setia kepada tanah air mereka. Saya juga percaya bahwa pembebasan
ini bahasa Inggris, liberation of human required, pembebasan kemanusiaan membutuhkan diskursus yang berpihak. Itu saja dari Mbak Diah Rahmi Larasati. Lalu dari kalangan peneliti, akademisi, ada Bung Yu, nggak? Ayu. Nggak ada ya? Ayu juga nggak ada ya? Bagaimana Rika? Anda kan juga meneliti dan menulis artikel ilmiah. Aku mendadak nih ya. Halo semuanya, nama saya Rika Theo. Saya bertahun-tahun yang lalu, tahun 2014, mulai meneliti tentang eksil. Kemudian itu berlanjut sampai sekarang, sehingga saya sekarang menjadi anggota Watch 65 dan berlanjut dengan penelitian tentang arsip-arsip gerakan kiri yang ada di Belanda. Saya sangat setuju dengan semua yang disampaikan sebelumnya. Yang ingin saya tegaskan lagi dari pernyataan Mahfud itu adalah bagaimana narasi Orde Baru itu masih diulangi sampai sekarang dan itu menjadi kanon ya sekarang. Jadi kanonnya itu belum berubah, tetap digunakan di 30 SPKI. Dan kemudian kita lihat bagaimana dari sekian banyak cerita tentang eksil, berita tentang eksil, penelitian tentang eksil, buku-buku tentang eksil, kenapa yang dijadikan contoh adalah B.J. Habibie. Dan yang diulangi lagi, yang disebutkan namanya adalah Soeharto. Kenapa tidak memberikan penjelasan tentang atau tidak menceritakan bagaimana kehidupan Bapak Ibu eksil yang terombang-ambing tanpa kewarganegaraan di luar negeri, mengalami kehidupan yang sangat berubah dari rencana semula, kemudian mengalami begitu banyak kesusahan, tidak bisa pulang ke Indonesia, putus hubungan dengan keluarga. Dari pers, jadi pers yang di sini ada kan, maupun pers yang di Zoom, silakan bertanya. Tadi sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Atau minta Grace dulu ngomong. Grace ada nggak? Grace? Ada. Aku ada di sini, Mas. Oke. Itu dia. Tadi tunggu. Grace, Anda kan meneliti soal 65 dan bagaimana proses sejarahnya di Malang, di kota kelahiran saya. Bisa Anda kemukakan bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Mahfud dan soal eksil, dan Anda juga dulu bergaul dengan kalangan eksil kan? Bagaimana menurut Anda? Iya, terima kasih Mas Yos. Halo Bapak Ibu semua, salam kangen untuk semuanya yang ada di Zoom ini. Ya, pada intinya sih saya dan seperti teman-teman yang lain juga memang sangat mendukung dengan petisi ini ya. Dan seperti tadi sudah disinggung oleh yang lain, ada banyak salah kaprah gitu ya dalam memahami mulai dari peristiwa 65 itu sendiri sampai konsep eksil sendiri gitu ya. Kayaknya Mahfud dan pemerintah itu tidak memahami sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tidak mau. Nah, dan juga tidak mau tahu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya petisi ini kan sebenarnya bagian dari respon publik ya. Jadi harus ada yang ngomong gitu, harus ada yang memunculkan ketidaksetujuan di permukaan gitu. Dan untuk memberitahukan juga bahwa ini loh ada banyak sekali salah kaprah dan salah pengertian tentang peristiwa ini gitu. Nah, mungkin saya nggak akan bicara banyak karena paling minggu depan juga ketemu sama Mbak Ratna. Jadi kalau
mungkin informasi sedikit aja, memang beberapa kali kami sudah sempat ada pertemuan ya tim kecil. Ada Mbak Ita juga di sini. Mbak Ita bisa cerita banyak soal tim kecil yang misinya itu mau membuat penulisan ulang sejarah ya. Dan bukan hanya sejarah 65 tapi sejarah kekerasan atau pelanggaran kekerasan politik di Indonesia dan sejarah pelanggaran 65, sejarah pelanggaran HAM berat mulai dari tahun 65 sampai pada reformasi sampai seterusnya. Nah, tim ini akan menyusun ulang berdasarkan suara korban. Jadi kami tidak berdasarkan data-data sejarah yang sudah ada, tetapi kami menggunakan suara korban. Dan suara korban 65 sebagai basis dari penelitian ini. Tim ini dinamakan tim klarifikasi sejarah. Dan kami, tim ini terdiri dari 13 sejarawan muda, juga para aktivis HAM, diketuai oleh bekas Jaksa Agung. Di sini adalah Pak Marzuki Darusman. Dan Pak Marzuki Darusman sangat menguatkan bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu khususnya 65 harus dibuka. Tidak jelas. Tidak jelas. Siapa orang yang dikategorikan 39 orang itu, pertanyaan kita juga. Itu pertanyaannya mesti diarahkan kepada bukan kepada kita. Ada lagi yang bertanya? Ya. Satu pertanyaan boleh, satu lagi ya. Oke, Rahmatin. Apakah Bapak dan Ibu eksil ada yang telah menerima undangan untuk apa yang disebut sebagai peluncuran program pemulihan para korban pelanggaran HAM berat yang rencananya akan dilakukan di Aceh pada tanggal 27 Juni nanti? Oh, sudah tahu ya. Iya, iya disebut, sudah disebut itu. Silakan, ada yang menjawab itu. Jadi dari situ belum dengar dan belum ada. Ya kira-kira 39 orang itu. Seluruh pokok keprihatinan atau pokok kepikiran berisi penolakan terhadap pernyataan Pak Mahfud tersebut itu selaras dengan standar hak asasi manusia yang dirujuk selalu oleh Amnesty International. Jadi kami akan selalu menggunakan standar universal itu untuk mengukur kebijakan pemerintah. Sama halnya ketika pada tahun lalu saya ditelepon oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk diajak bergabung di dalam tim yang dibentuk oleh Presiden. Setelah terlebih dahulu mempelajari naskah mandat dari tim tersebut, kami di Amnesty bukan hanya di Indonesia, kami bicara dengan board kami, ada Pak Marzuki Darusman, mantan jaksa, ada Ibu Ita Nadia dan lainnya, serta kami bicara dengan kantor pusat Amnesty International. Jelas sekali sedari awal mandat dari tim PPHAM itu tidak memenuhi standar hak asasi manusia itu. Tanah airku aman dan makmur. Kuburan kami ada di mana-mana. Kuburan kami berserakan di mana-mana. Di berbagai negeri, di berbagai benua. Pulau melati pujaan. Kami ini semua dituduh. Sejak dulu kala